Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Sehat ya? Hari ini Bunda Tuti mau bercerita tentang Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Cerita ini Bunda ambil dari buku 24 Nabi dan Rasul Teladan Utama. Dengerin kisah dari Bunda Tuti ya sampai selesai. Oke. Mencari Tuhan. Matahari telah terik, namun para pembuat patung itu tak merasakannya. Mereka sibuk membelah batang kayu sebagai bahan pembuat patung. Mereka memahat patung menjadi patung berbagai. Di negara itu, setiap rumah memiliki patung yang dijadikan sebagai sesembahan. Ada yang terbuat dari kayu, batu, dan bahan lainnya. Patung mereka anggap sebagai Tuhan. Sebenarnya rakyat hidup makmur dan sejahtera, tetapi keyakinan mereka masih mengikuti nenek moyang. Mereka menyembah berhala. Patung-patung itu dijadikan sebagai Tuhan yang mereka puja. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang haus kehormatan. Raja memerintah dengan undang-undang yang tidak bisa dilanggar. Dia hidup dalam kemewahan, tetapi dia belum puas dengan kekuasaan dan kekayaan yang dimilikinya. Suatu ketika, raja bermimpi. Kedudukan dan tahtanya akan terancam. Karena ketakutan, raja memerintahkan untuk menghilangkan nyawa semua bayi yang baru dilahirkan. Kaum laki-laki dan perempuan dipisahkan selama setahun. Penduduk di negeri itu menjadi menderita. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dihalangi. Pada kondisi itu, ada pasangan suami istri yang akan mempunyai bayi. Sang suami bernama Azar. Awalnya dia tidak ada tanda-tanda kehamilan pada istrinya sampai menjelang kelahirannya. Setelah lahir, anak tersebut kemudian diberi nama Ibrahim, yang kita kenal sebagai Nabi Ibrahim ya anaknya, ya teman-teman. Kelak ia akan diangkat oleh Allah menjadi nabi. Ibrahim dibesarkan di lingkungan para penyembah berhala. Tetapi dia tidak pernah ikut menyembah berhala. Dia tahu berhala-berhala itu hanyalah patung biasa. Patung biasa yang terbuat dari kayu atau batu buatan manusia. Patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ibrahim tumbuh menjadi remaja yang cerdas. Dia selalu mempertanyakan, siapakah Tuhanku yang sebenarnya, yang menciptakan dan mengatur semua semesta alam. Siang, malam, Ibrahim mencoba terus untuk mencari jawaban siapa Tuhanku yang sebenarnya. Pada suatu malam, Ibrahim tertegun menatap langit. Tampak bintang-bintang yang memancarkan cahaya. Malam itu menjadi indah di bawah naungan cahaya bintang. Bintang itu adalah Tuhanku, seru Ibrahim riang. Namun tak lama kemudian Ibrahim kembali kecewa. Bintang-bintang itu menghilang. Wah, bintang itu bukan Tuhanku ternyata, gumam Ibrahim. Kemudian Ibrahim melihat bulan. Bulan indah ya kalau malam hari ya. Cahayanya terang menyinari bumi. Suasana menjadi tenang. Inikah Tuhanku? Gumam Ibrahim penasaran. Malam berlalu, bulan pun menghilang. Ibrahim sadar, bukan, bulan juga bukan Tuhanku. Hari berganti, malam berlalu, sampai pagi hari. Pada pagi hari yang cerah, wajah Ibrahim kembali terlihat riang gembira. Dia menikmati keindahan matahari yang terbit. Apakah itu Tuhanku? Kata Ibrahim. Ukurannya lebih besar dari yang kemarin. Tapi lagi-lagi dia merasa kecewa.
Karena waktu hari berjalan dan akhirnya matahari pun tenggelam. Ketika malam menjelang, matahari pun bukan Tuhanku. Hati Ibrahim menjadi ragu. Di benaknya, Tuhan adalah sesuatu yang kekal, yang tidak akan pernah hilang. Matahari bukan Tuhanku, bulan bukan Tuhanku, bintang pun bukan Tuhanku. Jadi siapa Tuhanku? Setelah lelah mencari, akhirnya Ibrahim tetap yakin adanya Tuhan, tapi pasti bukan tidak putus asa. Walaupun mengalami banyak kegagalan menemukan Sang Pencipta alam semesta, Ibrahim tetap percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Meskipun Ibrahim belum pernah melihatnya. Ibrahim melihat langit, bintang, bulan, dan matahari sebagai bukti ciptaan Tuhan. Dia yakin alam semesta bisa teratur karena kuasanya. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ikrar Ibrahim. Waktu terus berlalu, Ibrahim tetap meyakini Sang Pencipta alam semesta. Ibrahim ingin menepis keraguan dalam hatinya. Dia merasa akan tentram jika dia menemukan Tuhannya. Dia tetap berusaha membuktikan kebesaran Tuhan yang diyakininya. Suatu hari, Ibrahim ingin melihat kekuasaan Sang Pencipta. Dia ingin membuktikan bahwa Tuhan yang Maha Esa itu ada. Dia juga ingin mempertebal keimanan dan keyakinannya. Dia ingin menghilangkan segala kegundahan hatinya. Mulailah Ibrahim berdoa. Dia memohon penuh harap kepada Tuhan agar Tuhan mendengar keinginannya. Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan kembali makhluk-makhluk Tuhanmu yang sudah mati. Pinta Ibrahim pada lantunan doanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan berfirman, apakah engkau masih ragu dengan kekuasaanku? Wahai Tuhanku, aku telah beriman kepadamu. Aku percaya pada kekuatan dan kekuasaanmu. Namun, aku ingin mempertebal keimananku dengan melihat secara langsung. Aku ingin menyaksikan kekuatanmu untuk menghidupkan kembali, sehingga mantap imanku kepada Tuhanmu. Jawab, wahai Tuhanku, aku telah beriman kepadamu. Aku percaya pada kekuatan dan kekuasaanmu. Namun, aku ingin mempertebal keimananku dengan melihat secara langsung. Aku ingin menyaksikan kekuatanmu untuk menghidupkan kembali, sehingga mantap imanku kepadamu. Jawab Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan keinginan Ibrahim. Allah memerintahkan Ibrahim untuk menangkap 4 ekor burung. Lalu Ibrahim diminta memotong tubuh burung-burung itu. Semua bagian tubuh burung dicincang menjadi bagian yang kecil-kecil, kemudian dicampur menjadi satu. Semua potongan tubuh burung itu dipisahkan dan diletakkan pada 4 tempat yang berjauhan. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta Ibrahim untuk memanggil ke-4 burung tersebut. Ibrahim melakukan perintah Allah. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua potongan badan burung dari 4 bukit menyatu kembali. 4 burung yang telah mati itu hidup kembali. Semua bagian tubuhnya telah terbentuk sempurna seperti semula. Sekejap mata, burung-burung itu telah terbang memenuhi panggilan Ibrahim. Ibrahim sangat takjub dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pekik Ibrahim. Kini dia semakin yakin dan mantap dan bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mustahil baginya. Allah punya kuasa untuk menghidupkan dan mematikan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa dan lagi Maha Bijaksana.
Peristiwa 4 gunung tersebut membuat hati Ibrahim tenang. Dia tidak ada lagi gejolak keraguan di hatinya. Dia mantap meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, Tuhan pencipta dan pengatur alam semesta. Ibrahim telah mantap meyakini adanya Allah. Dia mulai mendakwahkan kepada orang-orang di sekitarnya. Dia ingin penduduk negerinya juga percaya kepada Allah. Ibrahim berniat memerangi syirik dan ia ingin menghapus penyembahan berhala. Setelah meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim mulai mendakwahkan keyakinannya itu kepada semua umat-umatnya. Itu tadi kisah dari Bulan tentang Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Sekarang Nabi Ibrahim semakin yakin. Kita juga harus meyakini ya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita satu-satunya yang wajib disembah dan tidak ada yang lain. Tidak matahari, tidak bulan, tidak bintang. Bulan, bintang, matahari